Terima kasih Tuan dan Nyonya yang sudah subscribe, tambah rezekinya sehat selalu biar bisa ketemu dengan Alta TV. Yuk Mimin lanjut kisah berikutnya menantu pahlawan negara, Alta TV mantap. Bab 11 sampai bab 15. Bab 11 tamu terhormat Bang. Masih berpura-pura, dari mana seorang idiot punya uang untuk membeli hati peri. Sambil pamer ke arah Luna, Wulan pun berkata, nanti aku akan memakai hati peri untuk pesta ulang tahun, kemudian memakainya untuk tanda tangan kontrak dengan grup Angkasa Sura. Bahagia sekali, Wisnu juga memuji adiknya, Wulan, nantinya kamu akan menjadi wanita paling menarik perhatian di kota Banyuli. Adapun beberapa orang, mereka bahkan gak pantas berada di sisimu. Semua orang merasa iri. Tuan muda David sangat baik hati, dia bahkan membelikan hadiah seperti hati peri, kaya sekali. Ardika merasa kesabarannya sudah habis. Dia mengepalkan tangannya dan berjalan maju, tetapi dihentikan oleh Luna. Ardika, tenangkan dirimu. Astaga, coba lihat tampang si idiot ini, dia ingin memukulku, ya. Ucap Wulan sambil berpura-pura takut. Kalau dia berani memukulku, aku akan menyuruh kakek untuk mengusirnya dari keluarga Basagita. Gila, orang idiot ini mau pukul orang. Tidak sedikit anggota keluarga Basagita yang maju untuk membela Wulan. Wisnu juga mengangkat ponsel sambil mengancamnya. Kamu ingin memukul adikku. Kamu percaya nggak, satu telepon dariku bisa membuat perusahaan milik Luna bangkrut dan disita. Ardika menatapnya dengan dingin sambil berkata, kamu berani menyita perusahaan milik istriku. Kalau nggak takut mati, coba saja. Oh, kamu kira aku takut? Selesai bicara, Wisnu segera menelepon seseorang dan menyampaikan beberapa hal. Tak lama kemudian, ponsel Luna pun berdering. Bu Luna, gawat, orang bank tiba-tiba datang dan menyita semua aset kita. Ketika Luna buru-buru datang ke kantor, waktu sudah tengah malam, ketika masuk ke dalam, semuanya tampak berantakan, banyak perlengkapan yang sudah menghilang dan hanya tersisa beberapa peralatan kantor. Bu Amel, komputer-komputer jelek ini juga harus dicatat. Beberapa orang asing yang mengenakan seragam kerja sedang menghitung aset. Semua ini adalah aset milik bank kita, kenapa nggak perlu dicatat? Catat dengan saksama, kalau sampai kurang, aku akan mencarimu. Seorang wanita parubaya dengan tampang jahat sedang berdiri di tengah sambil menyilangkan kedua tangannya di dada. Luna berjalan ke depan dengan ekspresi kesal. Dia lalu berkata, Bu Amel, bukankah jatuh temponya masih beberapa hari lagi? Siapa kamu? Amel menoleh dan memperhatikan Luna dari atas ke bawah. Dia lalu melanjutkan, nggak punya sopan santun, bicara apa kamu? Pergi sana, jangan mengganggu pekerjaan kami. Sombong sekali. Dari bank mana kamu? Tanya Ardika dengan ekspresi dingin. Melihat Ardika yang mengenakan pakaian murahan, Amel hanya mendengkus dingin. Buta? Iya, wanita itu mengangkat jarinya yang kasar dan besar, kemudian menunjuk kartu pekerja di dadanya sambil berkata, Bang Banyuli. Buka matamu dan lihat dengan jelas. Ketika melihatnya, Luna segera menarik Ardika ke belakang sambil meminta maaf. Bu Amel, jangan marah. Dia memang sedikit emosian, bukan sengaja menyerang Anda. Saya minta maaf. Saya adalah bos perusahaan ini, Luna. Luna berusaha tersenyum dan berkata, Bu Amel, bolehkah Anda memberikan waktu beberapa hari lagi? Jangan disita dulu, saya pasti akan membayarnya. Ternyata kamu adalah bosnya. Ada yang melaporkan bahwa perusahaan kalian nggak mampu untuk bayar utang, jadi kami harus menyitanya lebih awal. Amel berkata dengan kesal, perlengkapan kantor kalian sudah dibawa ke bank. Sekarang minggir dulu, jangan menggangguku. Kalau bukan karena perusahaan ini, aku juga nggak perlu lembur. Luna yang marah tidak berani melawan. Aku akan bertanya kepada pemimpin banknya dulu. Luna menarik Ardika untuk pergi ke bank cabang selatan. Ketika sampai, mereka melihat pintu bank sudah tutup. Setelah menelepon beberapa kali, Luna mendapatkan jawaban bahwa mereka baru bisa bertransaksi keesokan harinya. Luna pun jongkok dengan ekspresi sedih. Ardika memberikan satu botol minuman. Setelah membuka tutup botol, Ardika berusaha menghiburnya. Gak apa-apa, aku sudah menelepon pimpinan bank. Besok kita datang lagi. Pimpinan Bank Banyuli bernama Kelvin Rewind. Ardika pernah bertemu dengannya di restoran Gatot Kaca. Dia juga memberikan satu kartu hitam kepada Ardika. Ardika sudah meneleponnya. Kelvin juga berjanji bahwa besok akan menyiapkan orang untuk menyambut mereka dan membantu proses transaksi mereka. Keesokan harinya, Luna dan Ardika datang ke bank cabang selatan.
Amel yang semalam sedang menunggu di depan pintu bank dengan hormat bersama beberapa karyawan lain. Dia tampak gemetar dan sepertinya sudah menunggu cukup lama. Sambil mengangkat alisnya, Ardika menarik Luna ke depan dan bertanya, "Orang yang diatur Kelvin itu kamu? Apaan kamu? Minggir sana." Amel memarahinya dengan kesal. Dia lalu menoleh ke arah Luna dan berkata, "Oh, kamu masih berani datang. Melihat tampangmu itu, kamu sepertinya nggak bisa tidur sepanjang malam. Uangnya pasti nggak cukup, kan? Jangan menghabiskan waktu di sini, bank kami bukan badan amal, kami nggak bertransaksi dengan orang miskin." Setelah mendengarnya, Luna pun merasa sedih, namun, dia berusaha tersenyum dan ingin mengatakan sesuatu. Ardika tiba-tiba berdiri di sampingnya, lalu memarahinya, "Minggir sana, sialan. Kurang ajar, kamu." Melihat tatapan Ardika yang begitu dingin, Amel langsung terkejut. "Cek, Luna, gimana rasanya disita? Nggak enak, kan?" Tiba-tiba, suara wanita yang penuh sindiran terdengar dari belakang. Ketika mengangkat kepalanya, kedua mata Amel langsung berbinar. Dia segera membungkuk dan menyambutnya, "Oh, Tuan Muda David dan Nona Wulan sudah datang. Pak Kelvin meneleponku semalam, dia bilang ada orang penting yang akan datang bertransaksi pagi-pagi. Aku sudah menunggu kalian sejak pagi. Cepat masuk, orang penting seperti kalian ini adalah tamu yang harus kami layani. Aku akan mendahulukan kalian." David menunjukkan ekspresi bangga. Wulan mengangkat dagunya dengan tinggi dan berkata, "Ayo masuk." Lalu, Wulan juga mengandeng tangan David dan berjalan dengan ekspresi sombong. Ketika melewati Luna, Wulan sengaja berkata dengan sinis, "Buat apa datang pagi-pagi? Berebut tempat untuk mengemis?" "Ya." Ardika berkata dengan kejam, "Siapa yang mengemis masih belum pasti." David tiba-tiba menghentikan langkahnya, lalu menatap Ardika dengan kesal. Amel takut kekacauan yang disebabkan dua orang ini akan menyeretnya. Dia pun segera menghibur David, "Tuan Muda David, Anda jangan marah. Jangan bertengkar dengan dua orang miskin ini, supaya nggak mengotori identitas Anda. Yuni, bawa mereka untuk pergi transaksi. Aku akan membawa Tuan Muda David dan Nona Wulan masuk dulu." Selesai berkata, dia segera membawa Wulan dan David masuk ke dalam. "Silakan ikuti saya." Yuni mungkin baru lulus, sehingga terlihat masih muda. Dia pun mempersilakan mereka masuk dengan sopan, lalu berkata, "Transaksi apa yang akan kalian lakukan?" "Kami datang membayar utang perusahaan." Ardika menjawab dengan jujur dan membuat Luna terkejut. Dia segera menarik tangan Ardika dan berkata, "Jangan asal bicara, aku mana punya uang." Awalnya, Luna datang untuk memohon kepada Amel agar diberikan waktu beberapa hari lagi. Yuni adalah anak baru, tentu saja tidak bisa membuat keputusan. Dia pun terdiam dan tidak berbicara. "Aku ada." Ardika menggenggam tangannya dan berusaha menenangkannya. "Membayar utang." Ardika mengeluarkan sebuah kartu berwarna hitam dari sakunya. Bab 12 Kartu Hitam Misterius. Yuni menerima kartu itu dengan ekspresi bingung. Dia lalu bertanya, "Tuan Ardika, apakah ini kartu bank kami? Kenapa aku nggak pernah melihat yang warna hitam seperti..." Setelah Wulan dan David selesai bertransaksi, mereka pun mendekat ketika mendengar ucapan Yuni. Mereka juga melirik kartu bank di tangan Ardika. "Haha, Ardika si pecundang ini, kamu ingin bertransaksi dengan kartu palsu, ya? Konyol sekali." Wulan tertawa dengan keras. David juga ikut tersenyum sinis dan berkata kepada Amel, "Aku nggak tahan lagi, cepat usir si bodoh ini." "Baik, aku akan segera." Amel pun langsung mengangguk. Namun, ketika tatapannya jatuh di kartu hitam milik Ardika, dia langsung terdiam, wajahnya langsung menunjukkan ekspresi tidak yakin. Dia lalu merebut kartu hitam di tangan Ardika. "Yuni, kamu jaga dulu. Aku akan menanyakan kepada pimpinan cabang." Setelah merebut kartunya, Amel melihat kartu itu beberapa kali, kemudian berlari ke atas tanpa menoleh ke belakang. Wulan berjalan mendekat dan berkata, "Luna, kamu tahu nggak, pakai kartu palsu untuk menipu bank adalah tindakan kriminal. Kalian berdua benar-benar cari mati." Luna langsung ketakutan, kedua tangan dan kakinya terasa dingin. Wulan masih saja menyindirnya, "Baguslah. Sekarang kalian nggak perlu mengemis lagi, negara akan memberikan tempat tidur dan makanan untuk kalian." Selesai bicara, mereka melihat Amel sudah kembali. Di belakangnya ikut seorang pria parubaya yang memakai kacamata. Orang itu adalah pimpinan bank yang bernama Yogi Irawan. Luna buru-buru berjalan maju dan berkata, "Pak Yogi, kami salah ambil kartu. Kami punya kartu Bank Banyuli. Kartu palsu."
Siapa yang bilang kartu palsu? Sambil memegang kartu hitam, Yogi berkata dengan serius, ini adalah kartu hitam yang diberikan Bank Banyuli kepada nasabah terhormat. Sampai sekarang, kami hanya pernah mengeluarkan satu kartu. Nilai kredit yang diberikan adalah 200 miliar. Apa? Kartu hitam. Kredit sampai 200 miliar. Semua orang terkejut, mereka tidak menyangka anak muda yang mengenakan pakaian biasa ini adalah nasabah Bank Banyuli yang paling terhormat. Bahkan Wulan dan David juga kaget. Nggak mungkin. Mana mungkin pecundang sepertimu memiliki kartu hitam? Pak Yogi, kamu salah lihat nggak? Seru Wulan dengan kaget. Ardika, kenapa kamu punya kartu hitam? Seru Luna dengan kaget. Tapi, saat ini, Yogi tiba-tiba berkata, bank kami hanya pernah mengeluarkan satu kartu hitam seperti ini. Pemiliknya adalah orang terkaya nomor 1 di kota Banyuli, Tuan Henry Hutapea. Nak, sebaiknya kamu jujur saja, apakah kamu mencuri kartu hitam ini? Setelah itu, suasana seluruh ruangan pun menjadi hening. Henry merupakan orang hebat di dunia bisnis kota Banyuli. Dia juga merupakan tamu terhormat wali kota dengan aset puluhan triliun. Ternyata ada yang berani mencuri kartu hitam miliknya. Cari mati. Hahaha. Wulan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia menatap Ardika dan berkata, nyalimu besar juga, pecundang. Beraninya kamu mencuri kartu hitam milik Tuan Henry. Kamu benar-benar cari mati. Ayo kita pergi, jangan sampai terlibat dengan mereka. David juga terlihat senang, lalu, mereka pun berjalan pergi. Yogi melambaikan tangan ke arah Amel dan berkata, panggil Satpam. Pak Yogi, bukankah kamu terlalu buru-buru? Bagaimana kalau kartu hitam milikku adalah kartu kedua? Tanya Ardika dengan tenang sambil tersenyum. Yogi pun mendengus dingin dan berkata, kartu kedua. Aku bahkan nggak pernah mendengarnya. Nak, kamu benar-benar keras kepala. Amel, nggak usah panggil Satpam lagi. Cepat lapor polisi dan tangkap mereka. Wajah Luna sudah pucat karena ketakutan. Kedua matanya dipenuhi oleh kekecewaan. Ardika segera menggenggam Luna, lalu mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Orang dari cabang selatan bilang kalau kartu hitamnya palsu, mereka juga mau menangkapku. Selesai bicara, terdengar suara keras dari ujung telepon. Sepertinya suara Kelvin jatuh ke lantai. Ardika langsung menutup teleponnya. Nak, siapa yang kamu telepon? Aku kasih tahu, karena kamu sudah berani mencuri kartu hitam, maka nggak ada yang bisa menyelamatkanmu. Ucap Yogi dengan tegas. Selesai berbicara, suara dering telepon pun terdengar. Yogi, bajingan kamu. Aku yang memberikan kartu hitam itu kepada Tuan Ardika, beraninya kamu bilang palsu. Apakah kamu ingin dipecat? Setelah Yogi mengangkat teleponnya, dia langsung mendengar teriakan penuh amarah dari Kelvin. Ah, Yogi menggenggam ponselnya sambil bercucuran keringat dingin, seluruh tubuhnya sangat lemas karena ketakutan. Ketika melihat ekspresi Yogi yang tiba-tiba berubah, semua orang merasa bingung. Amel lalu bertanya dengan bingung, Pak, kamu kenapa? Aku sudah lapor polisi, 2 orang miskin itu akan segera ditangkap. Plak, Yogi langsung menamparkan wanita itu, lalu berteriak dengan penuh amarah, sialan. Mulai sekarang, kamu dipecat. Yuni, bawa 2 nasabah terhormat ini untuk bertransaksi. Ah bukan, biar aku saja. Ah, Tuan Ardika, Nona Luna, aku akan membawa orang untuk mengembalikan semua perlengkapan milik perusahaan Jaya Semi. 20 menit kemudian, Yuni mengantar mereka keluar dari bank dengan penuh semangat. Hanya dalam waktu singkat, Yuni sudah menjadi manajer bisnis. Ah, baiklah, terima kasih, jawab Luna yang sedang tidak fokus. Dia masih bingung dan tidak tahu apa yang terjadi. Intinya, semua utang perusahaan sudah lunas. Pada saat ini, di villa keluarga Basagita, setelah David dan Wulan kembali, mereka langsung menceritakan masalah yang terjadi di bank. Kejadian itu membuat seluruh anggota keluarga Basagita tertawa terbahak-bahak. Mereka menertawakan Ardika adalah seorang idiot. Beraninya dia mencuri kartu hitam milik Henry, lalu, Luna juga sudah gila. Dia bahkan ikut mengacau dengan idiot itu. Wulan pun memanfaatkan kesempatan untuk menghasut. Kakek, lebih baik kita keluarkan Luna dan keluarganya dari keluarga kita saja. Kalau sampai Tuan Henry marah, keluarga Basagita nggak akan ikut terseret. Ekspresi Tuan Besar Basagita sangat masam, dia pun mengangguk tanpa berbicara. Di sisi lain, Luna ingin segera memberitahukan kabar baik ini kepada orang tuanya. Dia ingin orang tuanya tahu bahwa kali ini berkat bantuan Ardika, ketika masuk ke dalam rumah,
mereka merasakan suasana yang sangat suram. Jackie terlihat putus asa, Desi juga duduk di lantai sambil menangis. Bu, apa yang terjadi? Tanya Luna sambil memapah Desi untuk berdiri. Ketika melihat Ardika, Desi segera berdiri dan berteriak, Ardika, kamu masih berani datang ke rumah kami. Kenapa kamu bisa mencuri kartu hitam milik Tuan Henry? Tuan besar baru saja meneleponku, karena takut terlibat, dia sudah mengeluarkan kami sekeluarga. Huhuhu, bagaimana dengan kehidupan kami? Tidak, kakek, kenapa dia begitu kejam? Wajah Luna tiba-tiba menjadi pucat, dia juga ikut menangis, diusir dari keluarga akan membuat reputasi mereka hancur dan sulit untuk melakukan apapun lagi. Tatapan Ardika menjadi dingin, dia pun berjalan maju dan berkata, nggak apa-apa. Kedepannya, aku akan membuat keluarga Basagita memohon kalian untuk pulang. Bab 13 bercerai dan kembali ke keluarga Basagita. Desi menatap Ardika dengan penuh kebencian, napasnya juga tampak terengah-engah. Kemudian, dia tiba-tiba berlari ke dalam dapur, lalu kembali dengan pisau di tangannya. Masih saja membual, kalau bukan idiot seperti kamu, kami nggak akan diusir dari keluarga Basagita. Hari ini, aku harus membunuhmu. Selesai bicara, Desi pun melemparkan pisau di tangannya. Bu, apa yang kamu lakukan? Teriak Luna. Wajahnya sudah menjadi pucat karena terkejut, Jackie juga terkejut. Dia tidak menyangka Desi akan melempar pisau. Ketika pisau hampir mengenainya, Ardika malah tampak tenang. Dia hanya sedikit memiringkan tubuhnya, pisau pun mengenai pintu dan terjatuh ke lantai. Astaga, terdengar seruan kaget dari depan pintu, semua orang menoleh ke belakang, lalu menyadari orang yang datang adalah Tony. Tony, kenapa kamu datang? Desi segera menenangkan diri dan menyambutnya. Setelah terkejut, Tony langsung menenangkan diri. Dia berusaha tersenyum dan berkata, Bibi, aku mendengar bahwa kalian dikeluarkan dari keluarga, jadi aku membawa sedikit hadiah untuk datang menjenguk kalian. Mendengar kata-kata dikeluarkan dari keluarga, suasana kembali menjadi suram. Tony, ini, Desi juga tidak tahu bagaimana menjawabnya, tapi Tony pun tersenyum dan melanjutkan, Bibi, tenang saja. Ayahku kenal dengan Tuan Henry, aku akan menyuruh ayahku untuk menjelaskannya. Semua ini salah Ardika, jadi nggak ada hubungannya dengan kalian sekeluarga. Setelah itu, keluarga Basagita juga nggak akan menyalahkan kalian. Serius, Desi memiringkan kepalanya dan tampak tidak percaya, Tony langsung mengangguk dengan ekspresi sombong, dia lalu berkata, tentu saja. Tapi sebelumnya, Ardika harus segera bercerai dengan Luna. Itu pasti. Sejak awal kami sudah ingin mengusir pecundang itu. Desi mengerti pemikiran Tony, dia pun ikut tersenyum. Sambil menarik Tony masuk ke dalam, Desi berkata, ayo masuk. Luna, bawakan minuman untuk Tony. Mendengar bahwa dia harus bercerai dengan Ardika supaya bisa kembali ke keluarga Basagita, Luna pun tersenyum getir. Kemudian, dia pergi ke dapur untuk menyeduh teh, menatap punggung Luna dan bokongnya yang bergerak itu. Tony diam-diam menelan ludah. Luna memang wanita tercantik di kota Banyuli. Di benaknya, Tony sudah mulai membayangkan adegan dirinya bersama Luna. Lihat sekali lagi, aku akan mencongkel matamu. Pada saat ini, suara Ardika yang dingin tiba-tiba terdengar. Terserah Tony mau lihat seperti apa, bukan urusanmu. Desi langsung memarahinya, kenapa diam saja di sini? Cepat keluar. Jackie juga ikut berkata, aku sarankan, lebih baik kamu segera pergi menyerahkan diri. Kalau enggak, kamu enggak akan sanggup melawan Tuan Henry. Paman, kalau dia menyerahkan diri, bukankah dia enggak bisa mengadakan pesta untuk Luna? Aku masih menantikan pesta ulang tahun yang akan disiapkannya, ucap Tony dengan sinis. Jackie pun tertawa keras. Tony memang jago bercanda, memangnya seorang pecundang bisa mengadakan pesta seperti apa? Desi ikut mendengkus dingin dan berkata, jangan bilang kami enggak memberimu kesempatan. Kalau kamu bisa mengadakan pesta yang meriah, kami akan mengizinkanmu bersama Luna. Kalau enggak, lebih baik cerai saja. Paham enggak, pecundang? Setelah mendengarnya, Tony pun tidak menolak. Memangnya seorang idiot yang baru pulih bisa mengadakan pesta seperti apa? Menurut Tony, Ardika pasti akan bercerai dengan Luna. Malam harinya, di lantai atas grup angkasa Sura, Ardika memandangi pemandangan malam yang remang-remang di luar jendela sambil berpikir, saat ini, terdengar suara langkah kaki yang mengenakan sepatu hak tinggi. Asisten muncul di belakang Ardika sambil memegang dokumen. Pak, sudah malam, Anda masih memerlukan sesuatu.
Tolong pesan hotel paling bergengsi di kota Banyuli, aku akan mengadakan pesta ulang tahun untuk istriku lusa nanti. Lalu siapkan kontrak investasi senilai 200 miliar. Keesokan harinya, sebuah berita viral muncul di tajuk utama kota Banyuli. Direktur utama grup Angkasa Sura memesan seluruh hotel bintang bulan untuk merayakan pesta ulang tahun istrinya. Hotel bintang bulan merupakan bangunan ikonik di kota Banyuli. Tingkat kemewahan hotel tersebut bahkan melebihi istana raja. Meskipun punya uang, tetap saja harus menunggu beberapa bulan untuk menginap. Henry pernah ingin memesan seluruh hotel, tapi ditolak. Ternyata ada yang sanggup memesannya. Lalu, orang itu ternyata merupakan direktur utama grup Angkasa Sura yang ingin ditemui oleh seluruh keluarga besar atau hanya melihatnya dari jauh. Detik ini, seluruh keluarga besar di kota Banyuli pun heboh. Kecemburuan menyesatkan orang, terutama Wulan yang sedang menyiapkan pesta ulang tahun. Namun, lawannya adalah direktur utama grup Angkasa Sura, jadi Wulan sama sekali tidak berani mengeluh. Di dalam villa keluarga Basagita, beberapa orang duduk bersama. Kakek, keluarga lain sudah mulai sibuk. Mereka sedang menyiapkan hadiah untuk direktur utama. Kakek, sepertinya kita harus menyiapkan satu hadiah juga, tanya Wisnu sambil berdiri. Betul kata Wisnu, tapi masalahnya, kita harus menyiapkan hadiah seperti apa? Tuan Besar Basagita mengerutkan keningnya dan tampak berpikir keras. Seorang direktur utama tentu saja tidak kekurangan apapun. Kalau enggak, Wisnu melirik ke arah kalung hati peri di leher Wulan. Wulan segera menutup kalungnya. Dia lalu menolak sambil berkata, nggak bisa. Ini adalah hadiah ulang tahun yang diberikan Tuan Muda David, mana bisa diberikan kepada orang lain. Wulan tidak mungkin melepaskan kalung itu. Kalau tidak, dia akan kehilangan satu hal yang bisa digunakan untuk menertawakan Luna. Kakek, menurutku itu bukan poin utama. Lagi pula, hadiah seperti apapun nggak mungkin menarik perhatian seorang direktur utama. Sebaliknya, besok semua keluarga akan pergi menghadiri pesta ulang tahun yang diadakan direktur utama itu. Bagaimana dengan pesta ulang tahunku? Apakah pestanya harus maju atau mundur? Nggak mungkin dibatalkan. Wulan bertanya dengan kesal. Dengan sikapnya yang suka pamer, dia bisa memamerkan pesta di lantai 6 restoran Gatot Kaca untuk beberapa waktu. Siapa sangka tiba-tiba muncul pesta di Hotel Bintang Bulan. Setelah berpikir cukup lama, Tuan Besar Basagita pun berkata, pestanya dimajukan ke siang hari saja. Setelah pestamu selesai, kita semua akan pergi menghadiri pesta ulang tahun yang diadakan oleh Tuan Besar Basagita. Sepertinya hanya bisa begitu. Wulan pun mengangguk. Wulan, kamu juga jangan sedih. Kalau kita bisa berkenalan dengan direktur utama, kakek akan mengadakan pesta yang lebih meriah untukmu, ucap Tuan Besar Basagita dengan penuh semangat. Wulan pun merasa lebih senang. Waktu pun berlalu. Keesokan harinya, hari ini, semua orang keluar dari rumahnya, tidak menunggu acara ulang tahun dimulai. Banyak keluarga yang sudah datang ke depan pintu masuk Hotel Bintang Bulan untuk melihat. Di antara orang-orang itu, Wulan sedang menggandeng David dengan ekspresi penuh semangat. Meskipun pesta ulang tahunnya berlangsung dengan cepat, dia merasa tidak rugi kalau bisa mendapatkan investasi dari grup Angkasa Sura. Wulan, ketika direktur utama datang, kamu harus menunjukkan sikap yang baik. Setelah memberitahukan beberapa hal, Tuan Besar Basagita pun berjalan ke arah kiri. Wulan bisa berdiri di posisi agak tengah karena bersama David. Sebaliknya, keluarga Basagita hanya bisa berdiri di pojokan. Wulan pun mengangguk. Dia lalu menatap beberapa bos yang berada di posisi paling tengah, John, Bella, Kelvin dan bos besar lainnya. Setiap dari mereka memancarkan aura yang luar biasa dan dihormati semua orang, kalau bisa mendapatkan investasi dari grup Angkasa Sura. Wulan juga bisa menjadi salah satu dari mereka. Adapun Luna sekeluarga, mereka ditakdirkan untuk menjadi orang miskin selamanya. Bab 14 Nona Luna dipersilakan masuk ke Hotel Kompleks Anggrek. Hari ini, Luna berdandan dengan cantik dan mengenakan baju baru, namun, dia masih terlihat miskin. Ardika, aku sudah selesai, ayo berangkat. Luna tersenyum dengan ceria. Meskipun Ardika tidak bisa memberikan pesta ulang tahun yang meriah, Luna sudah merasa puas selama mereka bisa bersama. Ardika juga mengangguk sambil tersenyum. Ketika dia ingin menggandeng tangan Luna, Desi malah memukulnya. Desi lalu berkata dengan kesal, kamu mau pergi makan warung pinggir jalan dengan si idiot ini. Tuan Muda Tony sudah memesan hotel bintang 5 untukmu. Dia memesan satu meja seharga 200 juta. Setelah itu, terdengar suara klakson yang keras. Desi pun menunjukkan ekspresi gembira sambil berkata, Tony sudah datang, Luna, ayo kita pergi.
Ketika mereka turun ke bawah, mereka melihat Tony yang mengenakan jas putih sedang memegang satu buket mawar merah muda. Dia berdiri di samping mobil Maserati, melihat Luna turun ke bawah, dia segera mendekat. Luna, selamat ulang tahun. Ini adalah hadiah ulang tahunmu. Sambil berbicara, dia membuka satu kotak perhiasan. Di dalamnya tampak sebuah cincin berlian. Tuan muda Tony, ini. Luna mengenyit dan tampak bingung. Aduh, Tuan muda Tony sedang melamarmu. Cepat terima. Desi yang gembira pun mendorong Luna maju ke depan. Bu, kita masih belum pergi ke pesta ulang tahun yang kusiapkan, kenapa kalian buru-buru? Ucap Ardika sambil menarik tangan Luna. Baiklah, sepertinya idiot sepertimu nggak akan menyerah sampai akhir. Desi yang sangat marah pun tertawa. Tony juga ikut berkata dengan ekspresi hina, baiklah, kita pergi ke pesta ulang tahun yang kamu siapkan dulu. Tony sudah menantikan kesempatan untuk menertawakan Ardika. Tapi, mobilku hanya muat 3 orang. Bagaimana kamu pergi? Naik sepeda, nggak apa-apa, Ardika dan aku naik taksi saja, ucap Luna sambil menggenggam tangan Ardika. 2 mobil pun berjalan ke arah pinggiran kota, melihat mobil menjauh dari pusat kota, ekspresi Desi pun makin masam. Dia segera menelepon Luna, ketika ponsel tersambung, Desi langsung marah, Ardika, bajingan kamu. Kamu bahkan nggak sanggup makan warung pinggir jalan, sekarang malah membawa kami ke desa. Tony yang sedang menyetir pun tersenyum dan berkata, Bibi, aku khawatir bukan di desa, melainkan di dalam hutan. Luna tampak terkejut. Setelah Ardika mengambil ponsel dan menjelaskannya, Desi pun memutuskan teleponnya dengan kesal. Ardika, kita mau pergi kemana? Luna juga deg-degan, dia khawatir Ardika akan menjadi bahan tertawaan. Kamu akan tahu setelah sampai. 2 mobil tersebut akhirnya berhenti di depan pintu masuk Hotel Bintang Bulan. Saat ini, pintu masuk hotel sudah dipenuhi bunga dan karpet merah yang panjang terbentang dari hotel. Kedua sisi karpet merah juga dipenuhi orang. Ketika mereka turun dari mobil, Desi segera berlari ke arah Ardika dengan kesal. Ardika, penyakitmu kambuh lagi. Iya, ini adalah pesta ulang tahun yang diadakan oleh Direktur Utama Grup Angkasa Sura. Kenapa kamu membawa kami ke sini? Wulan dan yang lain juga ada di sini. Apakah kamu sengaja ingin membuat mereka mempermalukan kami? Tony juga berkata dengan niat jahat, Ardika, jangan-jangan kamu ingin makan gratis di ulang tahun Direktur Utama. Kenapa kamu nggak memikirkan statusmu dulu? Memangnya kamu berhak masuk? Setelah itu, dia pun menoleh ke arah Desi dan berkata, Bibi, lebih baik kita pergi ke hotel yang sudah kupesan. Desi mengangguk, ekspresi Luna sudah menjadi pucat, dia tidak menyangka Ardika akan mengecewakannya, meskipun warung pinggir jalan atau makan di desa, Luna juga tidak masalah. Siapa sangka, Ardika malah membawanya makan gratis di ulang tahun orang lain. Oh, bukankah ini Luna? Kenapa kalian datang? Pada saat ini, suara Wulan pun terdengar. Wulan mengenakan gaun pesta yang sangat mewah dan memakai kalung hati peri. Dia berjalan ke arah mereka bersama David. Wulan lalu berkata dengan sinis, kalian nggak pergi makan warung pinggir jalan, iya? Jangan-jangan kalian ingin datang bertemu dengan Direktur Utama Grup Angkasa Sura. David juga berkata dengan hina, melihat tampang kalian yang miskin ini, sepertinya kalian juga nggak sanggup memberikan hadiah. Sepertinya kalian memang bukan datang untuk menarik investasi. Coba lihat hadiah yang kami bawa, mutiara malam seharga miliaran. David menggoyangkan kotak perhiasan di tangannya dengan bangga, ekspresi Luna juga sangat canggung. Kedua mata Desi juga memancarkan amarah yang sangat besar, seolah-olah ingin melahap Ardika. Siapa bilang kami datang untuk mencari investasi? Ardika menggenggam tangan Luna yang terasa dingin, bukan datang mencari investasi. Setelah tertegun sejenak, Wulan pun berkata, selain mencari investasi, memangnya kalian datang untuk apa? Ardika lalu menatap Wulan dengan dingin sambil berkata, tentu saja datang merayakan ulang tahun Luna. Duar, setelah tertegun sejenak, semua orang langsung tertawa terbahak-bahak. Dasar idiot, memangnya kamu kira dirimu siapa? Orang yang memesan tempat ini adalah Direktur Utama Grup Angkasa Sura. Meskipun bekerja sepanjang hidup di proyek, pecundang sepertimu nggak berhak masuk ke tempat ini. Cepat pergi dari sini, orang-orang seperti kalian hanya mengotori penglihatan Direktur Utama saja. Mendengar cemooh dari orang-orang, Luna pun gemetar hebat dan hampir pingsan. Desi juga tidak berani berada di tempat ini lagi. Dasar pecundang,
Kamu harus cerai dengan anakku sekarang juga. Aku benar-benar merasa malu punya menantu sepertimu. Melihat Ardika dipermalukan, Tony tentu saja merasa senang setelah mendengarnya. Tidak sedikit orang yang mencemooh Ardika dan yang lainnya. Pada saat ini, Tuan Besar Basagita berjalan maju dengan tongkat di tangannya. Dia pun berkata dengan kesal, "Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian membawa si idiot ke sini? Apakah kalian ingin keluarga lain menertawakan keluarga Basagita?" Tuan Muda Tony sudah memberitahuku, kalau kita mengusir Ardika dari keluarga, Tuan Henry nggak akan meminta pertanggungjawaban kita lagi. Kalian berdua sudah tua, kenapa masih nggak tahu diri? Ayah, kami, Jaki ingin menjelaskan, tetapi langsung dipukul oleh Tuan Besar Basagita. Luna, kamu juga, apa kontribusi yang diberikan Ardika kepada keluarga Basagita? Dia bahkan nggak pantas dibandingkan dengan Tuan Muda Tony. Hari ini kamu ulang tahun, tapi dia malah membawamu ke tempat ini untuk dipermalukan. Kenapa keluarga Basagita bisa punya cucu seperti kamu? Tuan Besar Basagita sangat marah, Luna yang dimarahi juga hanya bisa menunduk, namun, detik selanjutnya, Luna pun mengangkat kepalanya dan berkata dengan tegas, "Kakek, aku nggak akan meninggalkan Ardika. Meskipun dia nggak bisa memberikan apapun kepadaku, aku juga nggak akan meninggalkannya." Kamu, Tuan Besar Basagita hampir pingsan karena sangat marah. Sial sekali, kenapa aku punya anak seperti ini? Desi merasa sangat sedih, dia bahkan ingin berteriak di tempat, Wulan hanya mendengkus dingin dari samping. Luna, nggak masalah kalau kamu dipermalukan sendiri, tapi kamu malah membuat seluruh keluarga Basagita ikut dipermalukan. Hari ini, aku mesti menamparmu beberapa kali. Sambil berkata, Wulan pun mengangkat tangannya, pada saat ini, tiba-tiba terdengar kehebohan dari keramaian. Bukankah itu mobilnya Tuan Henry? Semua orang pun terkejut dan melihat ke arah tersebut. Mereka melihat sebuah mobil Rolls-Royce berwarna emas berjalan keluar dari hotel. Ketika mobil berhenti, seorang pria parubaya dengan wajah tegas turun dari mobil. Orang itu tentu saja adalah Henry. Ternyata pesta ulang tahun yang diadakan direktur utama juga. Mengagetkan seorang Henry, Henry merapikan jasnya, kemudian memperhatikan sekitar dan berhenti di satu arah. Semua orang langsung menahan napas mereka, karena aura yang dipancarkan oleh Henry sangat kuat. Wulan yang sedang mengangkat tangannya juga tidak tahu bagaimana menarik kembali tangannya. Pada saat ini, Henry pun bergerak, mengikuti langkahnya. Tatapan ribuan orang juga mengikuti pergerakannya. Pemandangan yang mengagetkan pun terjadi. Ketika Henry melangkah ke depan, John, Bella dan bos yang lain langsung bergerak ke belakang Henry. Suasana di sekitar langsung hening. Semua orang seolah-olah sudah kompak. Tak lama kemudian, di depan Henry hanya menyisakan 2-3 baris orang, termasuk anggota keluarga Basagita. Anggota keluarga Basagita tentu saja ketakutan setengah mati. Mereka tertegun dan tidak berani bergerak. Luna dan keluarganya juga merinding. Mampus kita, Ardika si pecundang benar-benar mencelakai kita. Wajah Desi menjadi pucat karena ketakutan. Dia juga hampir pingsan. Wulan dan David saling bertatapan. Mereka terlihat senang. Sebelumnya, Ardika si pecundang itu mencuri kartu milik Henry. Sekarang dia bahkan menjadi musuh semua orang. Ardika pasti akan mati. Tony ikut tersenyum sinis. Di benaknya sudah muncul bayangan Ardika yang sedang berlutut dan memohon kepadanya. Henry merapikan bajunya, kemudian berjalan maju. Tak, tak, tak. Di keheningan ini, suara langkah kaki Henry seperti palu yang mengetuk jantung semua orang. Tatapan semua orang lanjut mengikuti pergerakannya. Pada akhirnya, Henry kembali berhenti. Detik selanjutnya, banyak orang yang sudah lupa bernapas dan benak mereka langsung kosong. Ardika. Henry berhenti di depan Ardika. Persiapan pesta ulang tahun Nona Luna sudah selesai. Mohon masuk ke dalam hotel. Bab 15. Ardika adalah direktur utama. Suasana di depan hotel terasa sangat hening. Perhatian semua orang tertuju kepada Ardika dan Luna. Pesta ulang tahun Nona Luna. Kalau begitu, direktur utama grup Angkasa Sura adalah Ardika. Anggota keluarga Basagita langsung bengong. Mereka juga sangat terkejut. Wulan juga merasa pusing. Enggak mungkin. Pak Henry, apakah Anda salah? Wulan hampir saja pingsan. Mana mungkin Ardika adalah direktur utama grup Angkasa Sura. Diam. Henry langsung menamparkan wajah Wulan. Aura seorang bos besar memang berbeda. Wulan yang ketakutan setengah mati langsung terjatuh ke tanah. Henry kembali berkata dengan hormat kepada Luna, "Nona Luna, silakan masuk." Luna berdiri di tempat dengan tegang dan bingung.
Dia tidak bisa menggerakkan kakinya, karena semua ini terasa tidak nyata. Pada saat ini, sebuah mobil Rolls-Royce yang panjang keluar dari hotel. Henry pun datang ke samping mobil, kemudian membukakan pintu untuk Ardika dan Luna. Sikap yang seperti seorang pelayan ini membuat semua orang terkejut. Tunggu, Ardika menoleh ke belakang dan menatap Wulan, lalu berkata, sekarang, kamu sudah bisa kembalikan kalung di lehermu kepada istriku, kan? Tatapan semua orang membuat Wulan panik. Ardika, apa maksudmu? Ini adalah hadiah yang diberikan oleh Tuan Muda David, jawab Wulan dengan ragu. Pada saat ini, Bella yang berada di belakang Ardika tiba-tiba berjalan maju. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Wulan dengan keras. Benar-benar nggak tahu diri, hati peri adalah hadiah ulang tahun Nona Luna. Memangnya kamu pantas memakainya. Sambil memegang wajah yang bengkak, tubuh Wulan gemetar hebat, dia ditampar 2 kali di depan umum. Kedepannya, bagaimana dia bisa tampil di depan umum? Bagaimana dia bisa lanjut menjadi selebritas kota Banyuli? Namun, orang pertama yang menamparnya adalah Henry, orang terkaya di kota Banyuli. Orang kedua yang menamparnya adalah Bella, bos perhiasan. Wulan tentu saja tidak berani melawan. Tuan Muda David, mereka memukulku. Hati peri ini adalah milikku. Mana mungkin milik Luna? Wulan terpaksa meminta bantuan kepada David. David malah memelototi Wulan dengan tatapan jijik. Dia lalu berkata dengan kesal, nangis kenapa kamu? Aku nggak pernah bilang kalau aku membeli hati peri, kamu sendiri yang merasa seperti itu. Selesai bicara, David diam-diam melirik ke arah Ardika. Ketika menyadari Ardika sama sekali tidak memperhatikannya, David pun menghela napas lega, wajah Tuan Besar Basagita merona merah. Dia pun segera berkata, dasar bodoh. Kenapa diam saja? Cepat lepaskan dan kembalikan kepada Luna. Banyak anggota keluarga Basagita ikut membela Luna. Mereka memarahi Wulan dan menyuruhnya untuk mengembalikan kalungnya. Mereka juga takut Ardika marah kepada mereka. Wulan akhirnya melepaskan kalung hati peri dengan enggan, kemudian diberikan kepada Luna. Ardika, ini, Luna seketika tidak bisa bereaksi. Kejadian ini berdampak besar kepadanya, sehingga dia tidak tahu cara menghadapinya dalam waktu singkat. Ardika malah menepuk tangan Luna, sambil berkata, sayang, nggak apa-apa. Selanjutnya masih ada kejutan yang lebih besar lagi. Setelah itu, dia menarik tangan Luna dan masuk ke dalam mobil Rolls-Royce. Cepat, ayo kita ikut ke dalam. Tuan Besar Basagita berkata dengan penuh semangat, keluarga Basagita akan berjaya. Ini adalah hal yang paling membahagiakan. Wah, ini adalah hotel bintang bulan, ya. Ternyata lebih mewah dari istana. Setelah masuk ke dalam hotel, banyak orang yang berseru kaget, dekorasinya begitu mewah, sehingga ketika semua orang melangkah masuk, mereka serasa berada di istana sebuah kastil bangsawan. Bahkan, ada yang mengenali lampu gantung kristal Swarovski raksasa yang tergantung di langit-langit aula saja bernilai lebih dari 120 miliar. Wah, kalau ada pria yang mengadakan pesta ulang tahun untukku di tempat ini, aku pasti akan menikah dengannya. Beberapa wanita berseru dengan berlebihan. Luna mengucek matanya, dia merasa semua ini seperti dalam mimpi. Lalu, dia pun berkata, Ardika, kamu yang menyiapkan semua ini.